Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita akan membaca sabda firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karena itu ya Tuhan, kami mohon kuasa Roh Kudus-Mu menerangi kami semua, agar supaya kami boleh memahami akan kebenaran firman-Mu, dan kami memberlakukan firman-Mu itu di dalam kehidupan sehari-hari. Inilah kami ya Tuhan, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pada saat ini dari Injil Lukas pasalnya yang kedua. Lukas pasalnya yang kedua, ayat 21 sampai ayatnya yang ke-27. Lukas 2 ayat 21 sampai 27 berbunyi demikian. Dan ketika genap 8 hari, dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Dan ketika genap waktu pentahiran menurut hukum Taurat Musa, mereka membawa dia ke Yerusalem untuk menyerahkannya kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah, dan untuk mempersembahkan korban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Adalah di Yerusalem seorang bernama Simeon. Ia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum ia melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Ia datang ke bait Allah oleh Roh Kudus ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan kepadanya apa yang ditentukan hukum Taurat. Sampai di sana pembacaan Alkitab kita pada saat ini. Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita masih dalam suasana sukacita karena kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat dunia ini. Saudara-saudara, tentunya peristiwa kelahiran Yesus ini adalah merupakan suatu peristiwa yang sangat besar, peristiwa yang sangat bersejarah, di mana Allah di tempat yang maha tinggi, Dia datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menjalankan misinya bagi dunia ini, yaitu misi penyelamatan bagi dunia. Saudara-saudara, saya pernah membaca pada tanggal 29 Juli tahun 1969, astronot Neil Armstrong, dia menjadi manusia pertama yang sampai di bulan. Dan pada waktu itu saudara-saudara, yang menjadi presiden Amerika Serikat adalah Richard Nixon. Dan Nixon, sang presiden, dia mengatakan bahwa peristiwa Armstrong sampai di bulan
Ini adalah merupakan suatu peristiwa yang terbesar di dalam sejarah dunia. Peristiwa yang terbesar yaitu manusia pertama kali menginjakkan kaki ke bulan. Tetapi saudara-saudara, Kolonel James Irwin, dia tidak sependapat dengan apa yang dikatakan oleh sang presiden. Tetapi saudara-saudara, James Irwin mengatakan bahwa peristiwa terbesar di dalam sejarah bukan seseorang manusia yang menginjakkan kaki ke bulan, tapi peristiwa yang terbesar di dalam dunia ini adalah ketika Allah yang ada di tempat yang maha tinggi, Allah menjadi manusia, Allah datang ke dunia ini menjadi manusia, Allah menginjakkan kaki di bumi ini melalui kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Itulah peristiwa yang terbesar. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, di dalam pembacaan kita pada saat ini diceritakan bagaimana Yesus dia disunat dan diberi nama. Hal ini dilakukan oleh Maria dan Yusuf ketika Yesus berumur 8 hari. Dan apa yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf adalah sesuai dengan aturan-aturan agama Yahudi pada waktu itu. Biasanya saudara-saudara, pada waktu itu sesudah ibu melahirkan anak laki-laki, maka 7 hari si ibu dikatakan najis dan harus tinggal di rumah selama 30 hari, dan nanti sesudah 40 hari harus mempersembahkan korban pentahiran. Nah saudara-saudara, dalam kebiasaan seorang anak sulung, dia harus ditebus, dikhususkan bagi Allah. Dan inilah yang dilakukan oleh Maria dan Yusuf, mempersembahkan anaknya secara khusus kepada Allah, dan anaknya itu dibawa ke bait Allah. Yang sangat penting kita lihat di sini. Ketika Yesus dibawa ke bait Allah, maka dia disambut oleh Simeon dan Hana. Saudara-saudara, Simeon ini adalah seorang Israel yang saleh, di mana ada janji yang diberikan oleh Allah kepadanya, yaitu dia tidak akan mati sebelum kedatangan Mesias. Jadi saudara-saudara, biarpun Simeon ini sudah tua, tapi dia masih bertahan dengan ketuaannya, dan di dalam ketuaannya ini dia menanti-nantikan akan kedatangan Mesias sesuai dengan janji yang diberikan oleh Allah. Dikatakan saudara-saudara bahwa Roh Kudus ada padanya. Jadi kuasa Roh Kudus yang menggerakkan dia untuk datang ke bait Allah. Dan kita lihat saudara-saudara, ketika Yesus dia dibawa masuk ke bait Allah, waktu itu saudara-saudara, Simeon dia tidak nanya-nanya lagi, tapi dengan penuh kepastian karena kuasa Roh Kudus ada di dalamnya, maka dia menyambut kedatangan Tuhan Yesus dengan penuh sukacita. Dia sambut kedatangan Yesus di bait Allah. Dia yakin dan percaya melalui kuasa Roh Kudus bahwa inilah Mesias yang dijanjikan. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi,
Simeon sangat bersuka cita karena sudah lama dia menantikan Mesias. Bahkan kalau kita baca, maka ketika dia sudah berjumpa dengan Yesus, dia sangat merasa puas. Sehingga dia katakan, biarlah hambamu ini pergi dalam damai sejahtera. Saudara-saudara jemaat Tuhan, Simeon, dia sangat gembira. Kenapa dia bergembira? Karena tujuan akhir dari kehidupannya adalah berjumpa dengan Yesus. Apa yang dia doakan selama ini di bait Allah, itu sudah terjawab karena Yesus pada waktu itu ada di hadapannya. Jadi perjumpaannya dengan Yesus bagi dia merupakan suatu hadiah yang terindah di dalam kehidupannya. Karena Mesias, Sang Juru Selamat dunia, datang dalam kehidupannya. Jadi saudara-saudara, Simeon merasa bahwa ketika perjumpaan dengan Yesus, maka dia memiliki Yesus di dalam kehidupannya. Karena dia merasa bahwa dia sudah memiliki Mesias di dalam kehidupannya, maka dia sangat puas dengan kehidupan yang dia boleh jalani. Saudara-saudara jemaat Tuhan, memang di dalam kehidupan kita, ketika sesuatu yang kita harapkan, yang kita nantikan itu terwujud, maka kita akan merasa senang, kita akan merasa bahagia, kita akan merasa puas. Tapi kadang-kadang saudara-saudara yang terjadi, kita baru merasa puas kalau yang terwujud itu hal-hal yang memberikan kepuasan dalam kehidupan jasmani kita. Nah saudara-saudara, menjadi pertanyaan bagi kita. Di tengah-tengah kehidupan ini, apalagi pada masa-masa sekarang ini, kita berada dalam situasi sukacita karena kelahiran Yesus Kristus. Apakah saudara-saudara, kita sama seperti Simeon yang merasa puas di dalam perjumpaan dengan Yesus? Karena kalau kita merasa puas, kita memiliki Yesus, kita merasa puas karena keselamatan yang diberikan oleh Yesus, maka Simeon ketika dia merasa puas, maka dia bersyukur dan bergembira karena berjumpa dengan Yesus. Karena itu saudara-saudara, ketika kita merasa puas kita punya Tuhan Yesus di dalam kehidupan ini, nyatakanlah rasa kepuasan kita itu melalui perjumpaan-perjumpaan kita dengan Tuhan Yesus, yang adalah keselamatan kita. Banyak cara yang kita boleh pakai di dalam perjumpaan-perjumpaan kita dengan Yesus. Baik di dalam doa-doa yang kita panjatkan, kita datang kepada Tuhan, di dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan, walaupun saat ini kita cuma beribadah melalui sosial media, kita tidak datang beribadah di gereja, tetapi kita percaya melalui kuasa Roh Kudus, kita sudah melakukan suatu hal, yaitu kita berjumpa dengan Yesus yang membawa keselamatan. Nah saudara-saudara, kalau Roh Kudus bekerja dengan kita, ketika ada perjumpaan dengan Yesus, maka pasti akan ada sukacita bagi kita. Kalau ada sukacita bagi kita, maka dalam kehidupan ini, maka kita akan rindu dan rindu untuk berjumpa dengan Yesus. Nah
inilah yang diharapkan di dalam kehidupan kita. Dalam suasana sukacita karena Natal, Yesus datang ke dalam dunia. Biarlah Yesus tetap ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Yesus lahir di dalam hati kita, di dalam diri kita. Dan Yesus yang menguasai kehidupan kita. Agar kita mampu untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.